Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya berada di Pantai Ngudel, Malang Selatan atau Kabupaten Malang. Pantai ini di antara Pantai Bali Kambang dan Pantai Sendang Biru. Kebetulan saat ini ombaknya cukup ganas sekali, luar biasa besar, sehingga para wisatawan tidak boleh mandi atau bermain di sekitar pantai. Kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana persiapan dalam menghadapi Serdos, karena dalam beberapa hari ini pelaksanaan Serdos tahun 2020 gelombang kedua sedang dalam proses. Begitu juga dengan teman-teman calon dosen yang akan disertifikasi atau calon DYS. Ini menjadi penting untuk bisa dipersiapkan oleh diri kita sebagai calon DYS sesuai dengan pengalaman yang saya alami, bahwa proses Serdos itu cukup lama dan panjang sehingga membutuhkan banyak tenaga, membutuhkan pikiran, termasuk juga membutuhkan kekuatan fisik kita, mental kita. Sebelumnya lihat yang satu ini. Yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti video-video terbaru saya, agar kalian mendapatkan notifikasi setiap video yang saya upload. Semoga memberikan kemanfaatan dan kebergunaan bagi kita semua, karena channel ini banyak membahas tentang literasi, menulis, membaca buku, artikel, opini, dan seterusnya, termasuk juga berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi, khususnya teman-teman dosen muda harus terus produktif, inovatif, dan kreatif di dalam semua keterbatasan yang ada. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana kita menyiapkan dalam menghadapi sertifikasi dosen atau Serdos. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah persiapan mental. Di dalam mengikuti Serdos, kita tentu secara mental harus sudah disiapkan, baik itu di dalam proses pengerjaan atau penyelesaian atau di dalam ikut tes, maka mental kita juga harus diperkuat, karena salah satu unsur yang paling penting di dalam proses Serdos ini adalah kesiapan mental kita. Kesiapan mental kita di dalam proses menyelesaikan Serdos, di dalam proses menyelesaikan tes-tes yang berkaitan dengan Serdos, di dalam proses penilaian persepsional. Kita harus menilai diri kita sendiri, kita harus menyiapkan teman sejawat kita untuk menilai persepsional kita, kemudian kita juga harus menyampaikan informasi kepada atasan untuk juga menilai tentang persepsional kita, termasuk 5 mahasiswa yang juga perlu disiapkan dalam rangka untuk menilai persepsional kita. Maka ini membutuhkan sebuah mental yang sangat kuat, apalagi misalnya ditambah nanti ketika Bapak Ibu sudah sampai pada tahap D5, maka penulisan deskripsi diri atau pembuatan deskripsi diri ini betul-betul dibutuhkan kekuatan mental yang sangat matang, karena kita harus berhadapan dengan penilaian terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita terjebak ke dalam penulisan yang terpengaruh dengan deskripsinya orang lain, atau kita terjebak di dalam sebuah stigma bahwa yang penting ada, bahwa penulisan deskripsi diri itu menjadi sebuah kunci di dalam kelulusan calon DYS di dalam proses Serdos. Maka mental kita juga harus dikuatkan sejak dini, sampai nanti misalnya ketika pengumuman lulus atau yudisium, apakah kita sudah lulus atau tidak, termasuk ketika di D4, maka mental kita juga harus siap. Jangan sampai misalnya di D4 tidak lolos, kemudian kita seolah-olah malas mengurus Serdos, padahal Serdos ini adalah
sebuah keniscayaan bagi seorang dosen. Semua dosen wajib memiliki sertifikat dosen agar dalam proses peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan sumber daya, pengembangan sumber daya manusia Indonesia ini juga semakin baik. Maka ukuran menjadi dosen yang berkualitas itu dengan berbagai tahap dan proses yang harus dilalui. Insya Allah ada 3 fase yang harus dilalui oleh calon dosen yang akan disertifikasi. Fase pertama adalah D1, D2, D3 itu melengkapi data di PD Dikti dan Desister. Kemudian masuk ke D4 fase kedua itu proses penilaian terhadap akumulasi dari semua yang menjadi bagian dari diri dosen, termasuk aspek pedagogiknya, termasuk dari aspek sosialnya, termasuk dari aspek perilaku dan sebagainya. Itu bisa dinilai menjadi satu kesatuan, dinilai di dalam nilai gabungan di D4. Baru nanti fase ketiga masuk ke penilaian diri sendiri. Bagaimana kita menilai diri sendiri secara serius, secara benar, dan tentu secara jujur. Kita melakukan berbagai proses itu, maka tentu membutuhkan sebuah kematangan, kesiapan dari mental kita. Termasuk ketika misalnya D4 tidak lolos, maka mental kita juga harus bertahan untuk bisa ikut kembali menjadi lebih baik kembali pada periode berikutnya. Karena setiap periode sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau yang kemarin tidak lulus di D1 di D4, maka di gelombang kedua ini bisa langsung diikutkan D4. Itu. Jadi kekuatan mental menjadi poin penting bagi teman-teman calon DS untuk bisa disiapkan secara matang, sehingga nanti ketika gagal di proses hari ini, maka di proses yang akan datang bisa menjadi lebih baik. Itu. Jadi baik dari proses fase pertama, fase kedua dan fase ketiga ini menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk bisa disiap-siagakan mental kita di dalam rangka proses Serdos. Yang kedua adalah persiapan fisik. Jangan dikira bahwa proses Serdos itu tidak membutuhkan fisik yang kuat, membutuhkan fisik yang sehat. Ini penting bagi teman-teman dosen yang sedang dalam proses Serdos hari ini. Maka kesehatan fisik, kekuatan fisik, ketangguhan fisik menjadi sesuatu yang harus terus dijaga. Apalagi misalnya pada fase masuk ke D4 ini, fase-fase di mana kalau kita belum siap misalnya dengan instrumen atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan, misalnya seperti tes TKBI belum punya, TKDA belum punya, kemudian nilai persepsional diri masih belum disiapkan, kemudian dokumen-dokumen lain sebagai pendukung di profil atau di kurikulum vitae juga belum disiapkan. Ini membutuhkan sebuah fisik yang sangat luar biasa. Bisa dibayangkan kalau misalnya mau ikut tes TKDA, ini uber-uberan, ini bisa cepet-cepetan, siapa yang duluan dia yang akan dapat. Karena kalau tidak disiapkan sejak awal seperti tes TKBI dan TKDA, ini kita terkuras fisik kita itu di dalam proses itu. Bisa dibayangkan ketika data kita masuk ke verifikasi D3 ke D4, sementara kita masih belum punya sertifikat TKBI dan TKDA, maka secara otomatis proses pendaftaran di PLTI, di UGM, di UNER misalnya yang menyediakan untuk tes TKDA dan TKBI ini cepat full. Dibuka 1 jam sudah full, dibuka 2 jam sudah full. Jadi memang kesiapan fisik itu memang betul-betul dibutuhkan. Kita harus gerak cepat, kita harus menyiapkan sedemikian rupa sehingga di dalam proses tes Serdos itu bisa dimaksimalkan, bisa dioptimalkan. Jangan sampai kesempatan yang ada ini bisa diabaikan, kemudian tidak diseriusi, tidak disungguh-sungguhkan, maka ini akan menjadi kelalaian yang bisa menyebabkan Bapak Ibu harus kembali untuk ikut di tes Serdos berikutnya. Maka kekuatan fisik menjadi suatu hal yang harus disiapkan ketika mau tes TOEFL atau TKDI, TKBI, atau mau tes TKDA juga sama. Ini juga membutuhkan fisik yang sangat luar biasa karena keterbatasan tempat tes. Kemudian yang mengikuti tes ini rata-rata teman-teman yang masuk ke dalam verifikasi D3 ke D4 itu rata-rata tidak menyiapkan sejak awal.
tentang sertifikat TKBI dan TKDA-nya. Kalau seandainya sejak TMMD atau sejak diterima menjadi dosen, maka sebenarnya TKBI dan TKDA itu harus sudah disiapkan sebagai bagian dari persiapan untuk mengikuti Serdos, sehingga kapanpun nama kita eligible kemudian diverifikasi masuk D4, maka secara otomatis kita sudah siap. Artinya semua dosen yang sudah diterima untuk menjadi dosen kemudian memiliki NDDN, kemudian mengurus kepangkatan, maka itu juga sudah harus disiapkan komponen-komponen yang penting berkaitan dengan sertifikasi dosen. Salah satunya adalah TKBI atau tes TOEFL yang diakui di Serdos, atau TKDA sertifikat potensi akademik yang diakui oleh persyaratan di dalam Serdos. Termasuk juga ketika kita misalnya mencari mahasiswa, walaupun hari ini karena sedang pandemi, maka kita hanya membutuhkan komunikasi dengan dosen, sejawat, kemudian dengan mahasiswa dan atasan. Tetapi paling tidak ini juga membutuhkan fisik yang cukup banyak, karena kita harus mencari mahasiswa 5 orang, kemudian menyiapkan NPM-nya, kemudian bagi dosen sejawat misalnya harus menyiapkan NIDN-nya, bagi atasan kita juga harus mencari NIDN-nya. Ini betul-betul menguras fisik kita. Maka kita sebagai dosen, sebagai calon dosen yang akan disertifikasi, tentunya menyiapkan fisik yang sehat, fisik yang tangguh, fisik yang kuat itu menjadi penting agar kita tetap semangat, agar kita tetap terus fokus untuk bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan proses Serdos yang sedang berlangsung. Dan yang ketiga adalah penyiapan psikis kita. Psikis itu berkaitan dengan kekuatan diri kita di dalam psikis, itu berkaitan dengan kesiapan kita menerima atau melakukan proses sertifikasi dosen. Jangan sampai psikis kita terganggu dengan aspek lain, jangan sampai psikis kita terganggu dengan di luar diri kita yang kemudian mengganggu proses penyelesaian Serdosnya Bapak Ibu. Maka psikis kita itu kita harus optimis, harus yakin bahwa Serdos yang kita lakukan hari ini akan sukses, lolos dan lulus. Itu harus ditanamkan di dalam diri kita untuk memacu semangat dan tanggung jawab kita untuk terus optimal, profesional dan fokus, serta bisa mengusahakan bisa lulus Serdos tahun 2020 gelombang 2. Maka menanamkan rasa percaya diri terhadap proses Serdos ini menjadi penting untuk menjaga kestabilan psikis kita, agar kita tidak down, agar kita tidak cepat pesimis, agar kita tidak cepat lemah di dalam semua rangkaian Serdos itu. Maka penting untuk mempersiapkan psikis kita. Ketika kita sudah masuk ke eligible, ketika nama kita masuk ke dalam verifikasi D4 atau sudah masuk ke data D4, maka kesiapan kita untuk terus semangat dan menyelesaikan proses Serdos dengan baik, dengan optimis, itu menjadi penting sebagai modal kita agar bisa lolos D4 menuju D5. Kemudian mengisi deskripsi diri juga harus yakin dan optimis bahwa deskripsi diri yang kita lakukan, deskripsi yang kita buat, deskripsi diri yang kita tulis itu adalah benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan secara jujur, secara baik. Maka dengan demikian kesiapan psikis yang kita tanamkan seperti itu akan memacu semangat kita untuk menguatkan fisik kita dan menguatkan mental kita untuk bisa lolos Serdos di D4 menuju D5. Kemudian dari D5 kita akan diumumkan menjadi dosen yang layak untuk mendapatkan sertifikat dosen dengan sebutan dosen profesional. 3 hal itu yang harus disiapkan oleh teman-teman calon DES yang hari ini sedang proses, yang hari ini sedang berjuang untuk proses sertifikasi dosen. Karena di tahap kedua atau gelombang kedua tahun 2020 ada sisa kuota yang disiapkan oleh pemerintah terhadap calon dosen yang akan disertifikasi. Maka ini berlomba-lomba untuk bagaimana memaksimalkan potensi yang ada, bagaimana mengoptimalkan
apa yang kita miliki, apa yang kita sudah lakukan itu menjadi penting untuk terus memacu semangat mental kita, memacu semangat fisik kita, dan memacu psikis kita untuk terus yakin dan optimis bahwa saya akan lulus Cerdos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.